Kali ini saya akan membahas tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner merupakan gelombang yang amplitudenya berubah sesuai posisinya. Gelombang stasioner ujung terikat. Sebuah gelombang datang atau YD bergerak ke kanan. Ketika mengenai penghalang, gelombang akan dipantulkan ke kiri atau YP. Oleh karena ujung tali terikat kuat, gelombang pantul akan mengalami perubahan sudut fase. Fase gelombang pantul merupakan kebalikan dari fase gelombang datang. Jarak antara titik Q dengan P atau dengan bidang pantul kita simbolkan dengan X. Sedangkan jarak dari bidang pantul ke sumber getar atau titik O kita simbolkan dengan L. Pada gelombang stasioner memiliki perut dan simpul. Untuk gelombang stasioner ujung terikat, perut 1 terletak pada 1/4 lambda, perut 2 3/4 lambda, perut 3 5/4 lambda, dan seterusnya. Sedangkan untuk simpul 1 itu jaraknya 0 karena dia berada di bidang pantul. Untuk simpul 2 itu setengah lambda, simpul ketiga itu lambda, dan seterusnya. Gelombang stasioner ujung bebas. Pada gelombang stasioner ujung bebas, gelombang datang bergerak ke kanan, sedangkan gelombang pantul bergerak ke kiri. Jarak dari titik Q ke bidang pantul itu diberi simbol X, sedangkan jarak dari sumber getar atau titik O ke bidang pantul diberi simbol L. Untuk posisi perut dan simpul pada gelombang stasioner ujung bebas. Untuk perut 1 itu nilainya 0 atau berada pada bidang pantul. Perut 2 setengah lambda, perut 3 1 lambda, dan seterusnya. Sedangkan untuk 1 jaraknya 1/4 lambda, simpul 2 3/4 lambda, simpul 3 5/4 lambda, dan seterusnya. Perbedaan gelombang stasioner ujung terikat dan ujung bebas. Untuk simpangan, pada gelombang stasioner ujung terikat, persamaan simpangannya Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Sedangkan pada ujung bebas, Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Amplitudo pada ujung terikat, Y sama dengan 2A sin Kx. Itu amplitudo gelombang stasioner. Sedangkan pada ujung bebas, Y sama dengan 2A cos Kx. Letak simpul. Untuk ujung terikat, simpul pertama, untuk N sama dengan 0, itu nilainya atau jaraknya 0. Simpul yang kedua atau N sama dengan 1, jaraknya setengah lambda, lalu lambda, 3/2 lambda, dan seterusnya. Pada gelombang stasioner ujung bebas, simpul pertama atau N sama dengan 0, jaraknya 1/4 lambda, simpul kedua 3/4 lambda, simpul ketiga 5/4 lambda, dan seterusnya. Jarak simpulnya XS sama dengan 2N kali 1/4 lambda, itu untuk ujung terikat. Sedangkan pada ujung bebas, X sama dengan 2N plus 1 kali 1/4 lambda. Lalu letak perut pada gelombang stasioner ujung terikat, letak perut yang pertama atau N sama dengan 0, itu 1/4 lambda, selanjutnya 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya. Untuk gelombang stasioner ujung bebas, letak perut yang pertama atau N sama dengan 0, itu 0, setengah lambda, lambda, dan seterusnya. Lalu jarak perut XP pada ujung terikat itu sama dengan 2N plus 1 kali 1/4 lambda. Sedangkan pada ujung bebas, XP sama dengan 2N kali 1/4 lambda. N atau simpul ataupun perut itu dimulai dari 0. Nah, jika simpul pertama atau perut pertama itu N sama dengan 0. Untuk perut kedua, N sama dengan 1. Jadi,
Interferensi gelombang. Dua buah gelombang atau lebih merambat pada medium yang sama dapat menghasilkan gelombang baru yang disebut sebagai interferensi gelombang. Persamaan interferensi gelombang, Y sama dengan 2A cos dalam kurung theta per 2 sin Kx min omega T plus theta per 2. Dengan 2A cos theta per 2 itu disebut sebagai amplitudo gelombang untuk interferensi gelombang. Selanjutnya, cepat rambat gelombang pada dawai. Jika sebuah senar gitar dipetik, maka senar tersebut akan bergetar membentuk sebuah gelombang transversal. Persamaan cepat rambat gelombang pada dawai. Persamaannya V sama dengan akar F per mu. Sedangkan untuk mu itu sama dengan M per L. Sehingga persamaan V kita rubah menjadi akar F kali L per M. Karena per V itu sama dengan rho, sehingga V sama dengan akar F per rho kali A. Di mana V adalah kelajuan gelombang, satuannya meter per second, F gaya tegangan dawai, satuannya Newton, mu adalah massa per satuan panjang, satuannya kilogram per meter, M massa dawai kilogram, L panjang dawai meter, rho massa jenis bahan dawai, satuannya kilogram per meter kubik, A luas penampang dawai, V adalah volume dawai, satuannya kilogram pangkat 3. Contoh soal. Suatu gelombang stasioner ujung bebas mempunyai persamaan simpangan Y sama dengan 0,5 cos dalam kurung 5πx sin 10πt dengan Y dan X dalam meter dan T dalam satuan sekon. Tentukan yang pertama amplitudo gelombang datang, amplitudo gelombang stasioner, dan cepat rambat gelombang. Nah, yang diketahui di sini adalah Y sama dengan 0,5 cos 5πx sin 10πt. Persamaan gelombangnya yang kita ketahui. Yang ditanya amplitudo A, yang kedua AS. AS itu amplitudo gelombang stasioner, lalu V, cepat rambat gelombang. Nah, yang pertama kita tuliskan persamaan simpangan gelombang stasioner ujung bebas. Persamaan umumnya Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Yang kita cari pertama adalah amplitudo gelombang datang. Kita tuliskan persamaan simpangan yang diketahui di soal. Y sama dengan 0,5 cos 5πx sin 10πt. Pada persamaan simpangan gelombang yang umum, itu persamaannya 2A cos Kx. Sedangkan pada soal yang diketahui, persamaannya 0,5 cos 5πx. 2A di sini itu sama dengan 0,5. 2A adalah 0,5. Sedangkan yang kita cari adalah A. Sehingga nilai A sama dengan 0,5 per 2. Hasilnya 0,25 meter. Jadi amplitudo gelombang datangnya itu 0,25 meter. Yang kedua, amplitudo gelombang berjalan. Amplitudo gelombang berjalan itu persamaannya Y sama dengan 2A cos Kx. Sehingga amplitudo gelombang berjalan itu menjadi Y sama dengan 0,5 cos 5πx. Untuk cepat rambat gelombang kita gunakan V sama dengan omega per K, di mana nilai omega adalah 10π, sedangkan nilai K adalah 5π. Sehingga 10π per 5π sama dengan 2 meter per second. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Kali ini saya akan membahas tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner merupakan gelombang yang amplitudonya berubah sesuai posisinya. Gelombang stasioner ujung terikat